Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang presbiopia atau mata tua. Terima kasih telah menyempatkan waktu melihat video YouTube saya. Tanpa Ibu dan Bapak sekalian, tayangan edukasi ini tidak akan menarik dan bermanfaat. Apresiasi saya yang tulus atas antusiasme dan partisipasi Anda serta penghargaan khusus kepada semua yang melihat video ini dan membuat tayangan ini menjadi sangat berkesan. Sebelum memulai, saya akan memberikan kata bijak dalam paparan saya kali ini. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Cukup jalani semampunya, nikmati seadanya, dan syukuri segalanya. Karena tidak semua bisa dimiliki, tapi semua bisa disyukuri. Terima kasih. Ada 5 bagian yang perlu saya sampaikan dalam materi saya. Yang pertama, fakta mengejutkan. Kemudian yang kedua, apa itu presbiopia. Ketiga, presbiopia menghambat produktivitas. Yang keempat, data presbiopia. Dan kelima, terakhir, referensi. Yang pertama adalah fakta mengejutkan. Di dunia, tiap 1 menit terdapat 12 orang buta. Di Indonesia, tiap 1 menit terdapat 1 orang buta. Nah, presbiopia bukan penyakit, presbiopia tidak bisa dicegah. Kondisi ini akan dialami oleh semua orang, bersifat progresif pada usia 40 tahun dan seiring dengan bertambahnya usia, serta penyakit katarak yang banyak mengakibatkan kebutaan. Ya, kita pada informasi tentang apa itu presbiopia. Presbiopia adalah kondisi yang terjadi secara alami sebagai bagian dari proses penuaan, di mana kemampuan mata untuk melihat objek dekat menurun secara bertahap. Ini disebabkan oleh pengerasan lensa mata dan hilangnya elastisitas otot-otot di sekitar lensa yang membuat lensa menjadi kaku dan tidak dapat mengubah bentuk dengan baik untuk memfokuskan cahaya tepat di retina. Akibatnya objek yang dekat terlihat kabur dan ini dimulai pada usia 40 tahunan yang memerlukan kacamata baca, lensa kontak, atau prosedur bedah refraktif untuk koreksi. Untuk lebih jelasnya, proses melihat dimulai saat mata menangkap cahaya yang memantul dari suatu objek. Jika cahaya tidak jatuh tepat pada retina, karena lensa yang kaku, gambar yang diterima otak akan terlihat buram. Faktor resiko presbiopia termasuk usia di atas 40 tahun, penggunaan obat-obat tertentu, diabetes, multiple sklerosis, atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Gejala presbiopia meliputi kesulitan membaca huruf kecil, kebutuhan akan pencahayaan yang lebih terang saat membaca, dan sakit kepala atau mata lelah setelah melakukan pekerjaan yang membutuhkan fokus pada jarak dekat. Itulah yang dinamakan dengan presbiopia. Presbiopia menghambat pekerjaan, menghambat produktivitas. Oke, ya di sini saya terangkan bahwa bagaimana presbiopia mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan seseorang. Presbiopia mempengaruhi kemampuan mata untuk fokus pada objek dekat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan pekerjaannya. Untuk mengatasi presbiopia, tinggal menggunakan kacamata, lensa kontak, atau prosedur bedah refraktif. Sebelum sampai ke data presbiopia, presbiopia mempengaruhi kehidupan. Presbiopia sering disebut mata tua, mempengaruhi kemampuan mata untuk fokus pada objek dekat. Hal yang biasa terjadi dialami oleh pasien usia 40 tahun dan juga akan menghambat pekerjaan atau aspek kehidupan sehari-hari seperti membaca. Orang presbiopia akan kesulitan dalam membaca dekat. Untuk mengetahui teks yang kecil, mengetahui fokus, lihat handphone yang kecil, menjahit, menggambar, akan mengalami kesulitan. Kemudian menggunakan perangkat digital seperti laptop, handphone, tablet dalam waktu yang lama akan cepat lelah. Ini gejala-gejala presbiopia. Kemudian kegiatan sehari-hari, kesulitan dalam melihat dekat secara detail saat belanja, memasak, mengemudi, terutama di malam hari. Itu akan mengalami kesulitan pasien-pasien presbiopia.
Pekerjaan dapat mengurangi produktivitas dan efisiensi, terutama bagi mereka yang pekerjaannya melakukan penglihatan dekat yang baik, akan sangat turun sekali, menghambat sekali. Pencahayaan, dalam melihat objek dekat, pasti akan memerlukan pencahayaan yang lebih terang daripada orang biasa atau orang normal. Kita lanjutkan data presbiopia. Pada tahun 2015 diperkirakan 1,8 miliar orang dengan gejala presbiopia. Prevalensi sekitar 25%, dari jumlah tersebut 826 juta tidak memiliki koreksi penglihatan yang menyebabkan gangguan penglihatan. Kebutuhan global untuk koreksi presbiopia yang belum terpenuhi diperkirakan sebesar 45%. Ada penelitian yang kedua, selama 6 bulan di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta, mencatat 92 pasien presbiopia hematropik yang normal, presbiopia miopik 15 orang, dan 75 orang presbiopia hipermetropik. Referensinya ada di Global Prevalence dan jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah paparan dari Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo tentang pengembangan pelayanan mata. Sebelum sampai terakhir, secara garis besar, saya bisa katakan bahwa presbiopia adalah kondisi yang sangat umum dan merupakan bagian alami dari proses penuaan, meskipun dapat menimbulkan hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Ada banyak solusi yang tersedia untuk membantu mengatasi masalah penglihatan disebabkan oleh presbiopia seperti kacamata baca, lensa kontak, operasi refraktif. Pentingnya kesadaran dan akses ke perawatan mata yang tepat tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, orang-orang dengan presbiopia dapat terus menikmati kualitas hidup yang baik. Saya akan mengajak Bapak-Bapak dan Ibu semua bahwa periksakan mata secara berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali ke optometris atau ke spesialis mata di rumah sakit maupun di optikal yang terdekat dengan rumah Bapak atau Ibu. Belum mengakhiri, izinkan saya berpantun sejenak di Taman Bunga Melati sambil membaca buku sejarah. Mata tua, janganlah kau sedih, kacamata baca selalu menemani di usia senja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan suatu tugas pengganti UTS dari salah satu staf pengajar di Uprida, Prodi Optometri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.